Kami mempersembahkan renungan santapan rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kuhendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, 'Tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku.' Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, 'Masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi.' Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, 'Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya, seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum.' Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, 'Dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya.' Dari rakyat itu mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, 'Bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu.'" Ayat mas renungan hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ke-7, ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau." Renungan hari ini berjudul Kekuatan dalam Kelemahan, ditulis oleh Jennifer Benson Schultz. Ketika putra saya hampir berusia 3 tahun, saya harus menjalani operasi dengan masa pemulihan kurang lebih 1 bulan. Sebelum menjalani tindakan, saya membayangkan diri saya terbaring di tempat tidur, sementara tumpukan piring kotor memenuhi bak cuci. Saya tidak yakin bisa merawat seorang balita yang sedang aktif-aktifnya atau berdiri di depan kompor untuk memasak bagi keluarga. Saya khawatir kelemahan tubuh saya akan mempengaruhi ritme kehidupan keluarga kami. Allah sengaja melemahkan pasukan Gideon sebelum mereka pergi memerangi orang Midian. Pertama, mereka yang takut dan gentar diizinkan pergi.
Alhasil 22.000 orang pulang. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Kemudian dari 10.000 yang tersisa, hanya mereka yang menghirup air dengan tangan untuk diminum yang boleh tinggal. 300 orang yang tersisa. Tetapi keadaan yang tidak menguntungkan itu menjauhkan orang Israel dari sikap mengandalkan diri sendiri. Mereka tidak bisa berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Sahabat ODB, banyak dari kita mengalami saat-saat ketika kita merasa terkuras dan tidak berdaya. Ketika hal itu menimpa saya pun menyadari betapa saya membutuhkan pertolongan Allah. Dia menguatkan saya secara rohani melalui rohnya, dan secara jasmani melalui bantuan teman dan keluarga. Saya harus melepaskan kemandirian saya untuk sementara waktu. Tetapi hal itu mengajar saya untuk lebih bersandar, penuh kepada Allah. Karena dalam kelemahanlah kuasa-Nya menjadi sempurna. Kita dapat memiliki pengharapan ketika kita tidak sanggup memenuhi kebutuhan kita sendiri. Sahabat ODB, bagaimana Anda pernah mengalami kuasa Allah menjadi sempurna dalam kelemahan Anda? Lalu bagaimana Anda dapat menolong orang lain yang sedang mengalami kelemahan? Mari kita berdoa. Ya Allah, aku ingin hidupku menunjukkan kuasa-Mu, bahkan dalam kelemahanku. Karena itu tolonglah aku untuk semakin bergantung padamu setiap hari dan merasakan kekuatan-Mu di tengah pergumulanku. Amin.